Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel ini kawan-kawan, dengan harapan semoga teman-teman semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, sebentar lagi adalah tanggal 24 Juli 2024. Artinya masa kerja teman-teman sebagai pantarlih secara resmi akan berakhir. Dan demikian juga secara resmi dan halal teman-teman akan segera menerima honorarium atas kerja-kerja kepantarlian atau pencoklitan selama kurun waktu 1 bulan. Hore, selamat ya. Nah teman-teman, berapa sih besaran honor teman-teman pantarlih yang akan teman-teman terima? Nah, berdasarkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 472 tahun 2022 tentang satuan biaya masukan lainnya atau SBML di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam rangka tahapan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024, maka besaran honor pantarlih adalah Rp1.000.000. Nah, selamat ya. Semoga honornya bermanfaat. Nah, teman-teman, apa yang harus teman-teman perhatikan sebelum berakhirnya masa tugas teman-teman? Tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, teman-teman memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas-tugas baik secara teknis maupun administrasi sampai kepada pengembalian beberapa dokumen yang harus diserahkan kepada PPS. Nah, dokumen apa saja yang harus dikembalikan kepada PPS? Tentu tidak sama dengan ketika teman-teman menerima pertama kali saat teman-teman memulai kerja sebagai pantarlih dari PPS. Di awal teman-teman menjadi pantarlih kemarin, teman-teman masih ingat kan? Teman-teman kan dapat topi, rompi, tanda pengenal, atau yang kita sebut itu semua adalah atribut pantarlih. Selain itu, teman-teman kan juga dapat berita acara serah terima hasil coklit kan? Terus kemudian juga ada formulir daftar pemilih atau formulir model A daftar pemilih. Terus ada formulir daftar potensial pemilih baru atau model A daftar potensial pemilih. Ada juga model A laporan hasil coklit yang kemarin baru saja teman-teman kerjakan di minggu keempat ini ya. Terus kemudian ada juga formulir tanda bukti coklit, ada formulir stiker tanda bukti coklit, dan juga perlengkapan alat tulis, ada buku kerja pantarlih, ataupun mungkin ada beberapa barang lain yang teman-teman terima berupa soft copy semacam video tutorial ataupun juga hal-hal yang lainnya. Nah, dari barang-barang yang teman-teman terima itu, apa yang harus dikembalikan atau diserahkan kepada PPS saat teman-teman mengakhiri masa kerja pantarlih? Tentu ada beberapa hal yang harus teman-teman kembalikan kepada PPS setelah teman-teman menyelesaikan tugas sebagai pantarlih. Apa saja itu? Tentu yang pertama adalah model A daftar pemilih yang sudah dicoklit teman-teman, yang sudah ada coretan-coretan, baik itu TMS, terus kemudian ubah, ataupun coretan-coretan keterangan yang lain. Nah, pastikan pula teman-teman pantarlih sudah meneliti kembali dokumen model A daftar pemilih atau ADP yang akan dikembalikan. Tentang apa saja? Ya, kelengkapan lembarnya jangan sampai ada yang tercecer, kolom keterangan atau perlakuan pencoretan, mungkin pengubahannya bisa dipertegas. Kan biasa tuh kalau di lapangan teman-teman biasanya melakukan penandaan, pencoretan, ataupun apalah namanya itu menggunakan pensil. Maka sebelum diserahkan kembali kepada PPS, pastikan itu diganti dengan pulpen ataupun pena. Terus kemudian A daftar potensial pemilih untuk menulis pemilih baru itu juga dikembalikan kepada PPS. Nah, di A daftar potensial pemilih ini jangan lupa teman-teman cek kembali isiannya. Pastikan bahwa tulisan teman-teman itu terbaca dengan baik oleh PPS. Jangan sampai tulisan itu hanya bisa terbaca oleh teman-teman sendiri loh ya. Mengapa demikian? Ya karena tulisan teman-teman yang ada di form daftar potensial pemilih atau pemilih baru itu harus diinput di form Excel oleh teman-teman PPS untuk nantinya akan diupload di dalam Sidali. Maka perlu tulisan yang cukup untuk bisa dibaca. Terus kemudian ada buku kerja pantarlih. Terus selanjutnya sisa tanda bukti coklit
dan juga sisa stiker coklat. Itu yang harus diserahkan kepada PPS, dan juga berita acara serah terima hasil coklat. Dokumen-dokumen itu yang kemudian tidak boleh terlewatkan, tidak boleh sampai tidak diserahkan kepada PPS. Terus bagaimana dengan topi, rompi, ID card, ataupun juga kalau ada yang lain semacam ATK, itu kemana? Apakah harus dikembalikan? Nah, itu adalah menjadi haknya teman-teman Pantarlih dan tidak perlu untuk dikembalikan ke PPS. Jadi bisa dikatakan ini sebagai inventaris dari teman-teman menjadi Pantarlih itu, peninggalannya adalah topi, rompi, ID card, terus kemudian mungkin map ataupun alat tulis kantor lainnya. Nah, terus apa yang dilakukan oleh teman-teman PPS setelah menerima hasil coklit dari Pantarlih berupa dokumen-dokumen yang tadi sudah disampaikan? Tentu yang pertama adalah dia harus memeriksa kelengkapan dokumen. Selanjutnya memeriksa kesesuaian pengisian dan juga mencocokkan jumlah antara hasil coklit Pantarlih dengan rekapitulasi hasil coklit pada formulir A laporan hasil coklit. Nah, dalam hal hasil coklit ini tidak lengkap ataupun tidak sesuai, PPS menyampaikan kembali kepada Pantarlih untuk dilengkapi dan diperbaiki. Nah, ini teman-teman Pantarlih juga masih memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan PPS terhadap dokumen-dokumen yang teman-teman kumpulkan tadi. Selanjutnya hasil perbaikan dari yang teman-teman lakukan itu akan kembali disampaikan kepada PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS. Nah, sementara itu teman-teman ya, untuk video kali ini semoga ada manfaatnya. Di video berikutnya kita akan membahas tentang apa yang akan dikerjakan teman-teman PPS dalam masa penyusunan DPS. Nah, kalau sesuai jadwal di keputusan 799, teman-teman PPS itu memiliki waktu seminggu untuk melakukan penyusunan daftar hasil pemutakhiran ataupun penyusunan menuju DPS. Nah, saksikan di video berikutnya ya teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.